Berawal lewat umpan yang sangat cantik dari Alexis Mesidoro menuju Sultan Totan. Terlihat posisi Sultan Totan sudah mendahului pemain terakhir Persija di garis pertahanan, yaitu Ondrej Kudela, yang artinya harusnya di momen ini posisi Sultan Totan dalam keadaan offside. Namun asisten wasit mengatakan hal yang berbeda, menganggap ini onside. Keputusan wasit yang tidak tepat acap kali akan mempengaruhi situasi pertandingan sepak bola di atas lapangan. Menurut teman-teman, wahai pakar sepak bola, apakah ini onside atau offside? Silahkan tulis di kolom komentar. Terbaik apa yang ditampilkan oleh Persis Solo dan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Ya, skor berakhir imbang 2-2. Terlebih dahulu Persija cetak gol di menit 2 lewat Oliver Bias, asis Rico Simanjuntak. Persis bisa samakan kedudukan di menit 32 lewat heading yang dilakukan oleh Sultan Totan, menerima asis yang sangat perfect, akurat dari Alexis Mesidoro. Gol pertama Persis ini pun memunculkan perdebatan. Apakah keputusan wasit sudah tepat? Lewat video ini akan kita bahas. Lalu gol kedua bisa dicetak oleh Persis lewat Altaf Indi di menit 50. Menerima asis dari David Roni Gonzalez, dan Persija bisa samakan kedudukan di menit 80 lewat Aji Kusuma, asis dari Rico Simanjuntak dari situasi corner kick ataupun set piece. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya, dan aku pun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ketika menonton kanal YouTube Tommy Deski ini dengan setia terus menekan tombol like-nya. Oke, cukup jarang aku menyaksikan pertandingan Liga 1 Indonesia. Ketika aku menonton pertandingannya itu nggak kerasa waktu sudah habis. Nah, hal tersebut sering aku dapatkan ketika menyaksikan pertandingan Barcelona eranya Pep Guardiola nih. Tiba-tiba udah habis aja babak pertama, tiba-tiba udah habis aja babak kedua, karena nikmat banget, karena entertainmentnya itu dapat, karena permainan sepak bolanya itu dapat. Nah, laga Persis menghadapi Persija Jakarta itu aku dapat, teman-teman. Babak 1 nggak kerasa udah habis, karena memang kencang banget, seru banget apa yang ditampilkan oleh kedua tim. Babak kedua pun nggak kerasa habis, karena apa yang mereka tampilkan. Aku respect, tanpa ada parkir bus, tanpa ada guling-guling, dan ya luar biasa apa yang ditampilkan oleh kedua tim. Oke, sebelum masuk ke sisi teknisnya, kita bahas sedikit beberapa keputusan wasit. Yang pertama, apakah keputusan wasit sudah tepat untuk memberikan gol ke posisi Sultan Totan, menerima asis dari Alexis Mesidoro? Kalau kita lihat dari situasi replay, posisi Sultan Totan dalam keadaan offside. Ia sudah mendahului pemain terakhir Persija Jakarta, backnya, yaitu Ondrej Kudela. Kita ingat teman-teman, garis bawahi, belum menggunakan aturan offside yang baru, jadi masih menggunakan aturan offside yang lama. Jadi itu jelas posisi Sultan Totan dalam keadaan offside. Oke, tapi kalau kita bicara overall, apa yang ditunjukkan oleh wasit dan asisten wasit sepanjang 90 menit pertandingan, ya oke lah ya. Meskipun ada 1-2 foul yang mungkin bisa diperdebatkan. Selanjutnya tentang offside yang diterima oleh Aji Kusuma, menerima passing yang sangat baik dari Rio Matsumura. Apakah keputusan wasit sudah tepat? Keputusan wasit sudah tepat, karena Aji Kusuma sudah mendahului pemain dari Persis Solo, pemain belakangan, teman-teman. Itu keren banget, asisten wasit yang sama, meski di awalnya ia sempat melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya tentang handball yang berpotensi, ya Persija mendapatkan penalti karena di akhir-akhir pertandingan, teman-teman, ada bola terkena nih ke pemain Persis Solo. Nah, di situ aku nggak bisa menjustify secara spesifik, tapi kalau aku melihat sekilas gambar, karena kan nggak ada replaynya, kamera dekat kan nggak ada. Kalau aku melihat dari sekilas gambar, itu bolanya pantulan. Sama seperti kejadian pada saat Persib menghadapi Bayangkara. Saat Arsan Makarim, bukan Rian, Arsan Makarim, teman-teman, melakukan akselerasi, kemudian bola terkena ke pemain Persis Solo akibat tendangan Arsan, dan pantulan itu terkena ke pemain dari Bayangkara. Jadi itu no handball, jaraknya juga dekat, teman-teman, tentu sulit untuk menghindarinya. Oke, itu mungkin beberapa keputusan wasit, dan oke banget wasit
Nendi ya yang memimpin pertandingan ini. Kita masuk dari sisi teknis teman-teman. Di atas kertas Persis Solo gunakan pola 1-3-5-2 teman-teman, ataupun 1-3-4-1-2. Di belakang ada Riyandi, 3 back Jaimerson, Tontotan, Riyad Miziar, kemudian wingback kanan ada Eki Taufik, wingback kiri ada Fakih, double pivot lah ya, 2 gelandang tengah dari Persis Solo itu ada Alexis dan Sultan Pajar. Di duo gelandang tersebut di depannya ada Penta teman-teman. Dan di depannya lagi striker ada David Gonzalez, Gomez, dan Altaf Indi. Aku selalu melihat Persis ini ketika tampil di Stadion Manahan Solo, entah kenapa selalu menghibur dari sisi attacking-nya teman-teman. Serang. Sebaliknya, rata-rata setiap aku nonton Persis di Manahan Solo, ini rata-rata lini pertahanannya selalu aku soroti. Banyak banget space, banyak banget celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah, kebetulan Persis pernah menghadapi di awal musim ini Persebaya Surabaya 2 kali di laga uji coba sama laga Liga 1 resmi teman-teman, kalau nggak salah aku. Di situ pendekatan sama dilakukan oleh Persebaya Surabaya, memanfaatkan counter. Nah, ketika counter dilakukan, defending dari Persis Solo ini banyak bocor. Nah, sampai saat menghadapi Persija Jakarta ini rawan banget, riskan banget defending yang dimiliki oleh Persis Solo. Terkhususnya dari wingback kiri, wingback kanan teman-teman. Di situ kadang terlambat mereka naik turun. Nah, oleh karenanya bisa kita lihat dengan mudah lah ya dicecar nih oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Salah satunya kan lewat situasi permainan cepat lah ya, lewat Raihan Hanan. Nah, itu sih yang aku sesalkan dari Persis Solo dari sisi defending. Tapi kalau dari sisi attacking teman-teman, variasi mereka membangun serangan teman-teman oke banget. Salah satu pemain yang aku respect banget effortnya di atas lapangan teman-teman, Alexis Mesidoro. Ini bukan hanya musim ini aku memuji apa yang ditampilkan oleh Alexis Mesidoro, tetapi musim lalu aku juga memuji Alexis Mesidoro. Kalau misalnya aku punya klub nih di Liga 1 ataupun di liga manapun lah itu, pasti pemain yang berpotensi untuk aku rekrut Alexis Mesidoro. Dia bisa memberikan pengaruh yang berbeda terhadap tim yang ia bela di atas lapangan. Ia pun posisinya bisa jemput bola ke belakang, bisa juga dekat posisinya ke depan, striker teman-teman. Meskipun di atas kertas kadang dia posisinya dekat ke gawang, membantu build up yang dilakukan oleh Persis Solo, seiring berjalannya waktu pun ia tiba-tiba kadang bergerak ke depan. Jadi mobilitasnya, intelijensinya sangat-sangat prima Alexis Mesidoro, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain Persis yang sudah berjuang saat menghadapi Persija. Sedangkan Thomas Doll bersama Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun bisa menjadi 1-3-4-3 di atas kertas teman-teman. Di depan ada Riko Simanjuntak, Rio Matsumura, dan Raihan Hanan. Di tengah ada Reski Fandi dan Mace Gayos. Kemudian wingback kanan ada Bias, wingback kiri ada Witan, 3 back di belakang ada Muhammad Ferrari, Andre Kudela, Firja Andika, dan Andri Tani Ardiasa. Nah, ada beberapa poin yang secara komprehensif yang bisa kita bahas untuk laga ini. Yang pertama, Persis sebelum mendapatkan kartu merah Jaimerson teman-teman, backnya nomor 5, di menit 42 itu Persis Solo full. Memang mereka melakukan pressing. Dan itu aku amati sering dilakukan oleh Persis Solo seperti identitasnya, pressing. Meskipun ketika mereka melakukan pressing ada sedikit kebocoran. Inilah yang aku bilang tadi, defending mereka nggak begitu kuat banget. Dari sisi penjagaan 1 versus 1 kan, kalau kita melakukan pressing berupaya nih untuk menutup satu persatu pemain Persija Jakarta. Nah, di situ masih ada space ataupun rongga-rongga yang bolong. Pressing Persis menghadapi build up yang dilakukan oleh Persija. Persija pun pada akhirnya kesulitan untuk bisa memainkan bola dari penjaga gawang, back, lini tengah sampai dengan lini depan sebelum mereka Persis mendapatkan kartu merah. Untuk di awal-awal pertandingan itu Persija sekitar periode 1-8 menit teman-teman, mereka memang lebih interaktif permainannya, mencoba untuk terus mendominasi, mencoba terus mengambil bola, dan bisa akhirnya menciptakan 1 gol lewat ada ruang yang muncul di koridor half space pemain dari Persis Solo dan Hanan, kemudian dengan pemain Persija Jakarta lainnya Riko Simanjuntak dan Oliver Bias bisa melakukan tektokan 1-2 sentuhan. Nah, setelah Persija Jakarta berhasil menciptakan gol, di situ selanjutnya
Persis Solo bisa lebih tenang, bisa lebih mengatur ritme, tempo permainan 1-2 sentuhan, dan puncaknya bisa menciptakan gol lewat Sultan Totan, meskipun itu diperdebatkan golnya. Kemudian yang kedua, pada fase build up yang dilakukan Persija Jakarta, aku sering melihat posisi Kudela ini bergerak ke depan untuk membantu duo gelandang tengah dari Persija Jakarta. Ada siapa? Mace Gayos dan Reski Pandi. Artinya kan ada 3 itu bergerak. Meskipun nggak secara radikal bergeraknya untuk mendampingi 2 pemain ini, tetapi ada niatan dari Persija Jakarta pada fase build up yang dilakukan Persija, bagaimana mereka pun nggak kalah orang di lini tengah saat menghadapi Persis Solo, yang notabene kan mereka pakai 3 pemain. Ada Araventa, ada Alexis Mesidoro, dan ada Sultan Totan. Jadi kan 3 versus 3. Dan itu aku rasa good idea, dan beberapa kali akibat adanya Kudela di lini tengah Persija Jakarta memang memberikan impact yang dahsyat. Memang kalau sejak awal Kudela bermain di lini tengah, tentu akan menguras tenaga ekstra bagi Kudela yang usianya pun semakin matang, teman-teman. Dan opsi untuk memainkan Kudela di babak kedua sebagai pemain tengah itu cukup realistis sih, ketimbang memaksakan sejak awal. Nah, poin ketiga, half space Persija Jakarta itu sangat kuat. Half space Persija itu ditempati oleh siapa aja? Ada Raihan Hanan, kemudian ada Riko Simanjuntak. Pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 Persija ini pun bisa berubah menjadi 3-5-2, teman-teman. Ada 3 gelandang Persija Jakarta. Dengan seperti apa? Salah satu pemain yang bergerak di koridor half space kiri ataupun koridor half space kanan, yaitu akan turun untuk dekat posisinya dengan 2 pemain tengah Persija Jakarta. Nah, ketika 2 pemain tengah Persija Jakarta ini salah satu yang menerima bola, teman-teman, langsung diberilah bola ke posisi koridor half space yang ditempati oleh pemain Persija, baik itu Hanan ataupun Riko Simanjuntak atau Rio Matsumura, karena kan di depan sangat fluid, sangat cair pergerakan striker Persija Jakarta. Dari situlah Persija masuk kuat banget di koridor half space-nya itu. Bagaimana Persija Jakarta untuk bisa mengeliminasi lini tengah yang dimiliki oleh Persis Solo, yang meskipun mereka di atas kertas coba mainkan 3 pemain, nggak begitu kuat-kuat banget bagi pemain tengah Persija Jakarta. Kemudian yang keempat, tadi udah aku bahas tentang transisi dari Persis yang udah menjadi sorotan kita. Mereka memang attacking-nya sangat kuat, bentuk permainan yang sangat kuat, bagaimana memainkan diagonal pass, mengharapkan pergerakan wingback kanannya dari sisi kelebaran untuk bergerak, teman-teman. Peran dari Alexis Mesidoro untuk mengolah bola, general lah bagi Alexis Mesidoro ini untuk Persis Solo itu udah kelihatan banget kuatnya, hebatnya, teman-teman. Tapi dari sisi defending, aku belum gitu interest banget dengan apa yang ditampilkan oleh Persis Solo. Banyak banget mereka kebobolan di kandang sendiri. Kemudian yang kelima, teman-teman, setelah Persija Jakarta bermain dengan 11 pemain, Persis Solo bermain dengan 10 pemain, Persija gagal mengendalikan permainan. Apa karena mereka sudah tertinggal? Jadi terkesan terlihat buru-buru. Selain terkesan terlihat buru-buru, ya nggak adanya target man di lini depan bagi Persija Jakarta, itu kelihatan banget. Contoh, udah dekat nih, the final third, nggak ada target man yang jelas. Jadi mau ke siapa nih dulu diberikan? Potensi untuk diberikan ke posisi Riko, potensi untuk diberikan ke posisi Rio, potensi untuk diberikan ke posisi Hanan, berpotensi semua nih. Ataupun di babak kedua dimasukkan lagi Sandi Arta, kemudian Aji Kusuma, berpotensi semua nih untuk bisa menciptakan gol. Jadi kan nggak ada nih target man yang jelas. Dan peluang di depan gawang Persija pun terbuang sia-sia. Efisiensi klinikal di depan gawang mereka sangat perlu ditingkatkan. Termasuk juga Persis Solo, klinikal mereka di depan gawang pun kan perlu dipertanyakan. Banyak loh peluang mereka dari David Roni, Alexis Mesidoro, Janadin Faris, itu kan sangat disayangkan. Kemudian poin terakhir, Persis Solo pun ketika mereka sudah bermain 10 orang, aku ini suka melihat pelatih, teman-teman, bagaimana problem solving mereka menghadapi situasi misal kekurangan pemain ataupun mereka tertinggal. Medina masuk babak kedua bermain dengan 4-4-1. Pola 4-4-1 ataupun pola 4-4-2 kalau full squad, teman-teman, itu merupakan formasi yang sangat seimbang di dunia sepak bola. Nah, dengan merubah pola dari 3 back ke 4 back, 2 blok dibangun, itu kuat dari sisi defending, dan pemain Persis pun berupaya untuk bisa ketika bertahan langsung direct ke depan memanfaatkan kecepatan Roni ataupun Alexis Mesidoro yang effortnya gila-gilaan. Setelah main dengan 4 back, apalagi Persis sudah bisa lagi nih menciptakan 1 gol, transformasi lagi nih dilakukan oleh Medina, pakai 5-3-1 ketika defending. Dan itu berjalan loh. Ingat, 1 gol Persija pun berasal dari situasi set piece. Bola mati. Riko ke posisi Aji Kusuma, bukan dari open play. Nah, dengan skema yang dibangun oleh Persis Solo dari sikap defending, artinya
Persis bisa nih merem tingkat agresivitas permainan build up, permainan mengepung yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Walaupun ujungnya tercipta gol dengan skor 2-2 ini not bad lah untuk Medina setelah kekurangan pemain di atas lapangan. Sedangkan Thomas Doll tentu sangat disayangkan ketika mereka sudah unggul orang, mereka tidak bisa menciptakan kemenangan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.